Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di konten pembahasan Overlord. Dan di video kali ini, gue tertarik untuk ngebahas lebih jauh mengenai karakter Fluder, si kakek-kakek tua yang sangat terobsesi dengan sihir. So, kalau kalian penasaran, langsung aja mari kita mulai. Fluder Paradine, kalau dilihat dari jumlah namanya, sepertinya Fluder aslinya hanyalah orang biasa. Tapi meskipun begitu, Fluder justru jadi salah satu orang paling dihormati di Bahrut Empire. Posisinya mirip seperti Gazef yang juga adalah orang biasa, tapi derajat mereka berhasil terangkat berkat kemampuan yang luar biasa, dan hal ini ngebuat mereka sangat dihormati oleh banyak orang. Di volume 9, kita diberitahu kalau Fluder telah dianggap sebagai pahlawan bagi rakyat Bahrut Empire. Dijelaskan kalau ada banyak sekali buku sejarah yang menceritakan kisah heroik Fluder mengenai pertarungannya melawan monster yang dapat mengancam keselamatan Empire, dan Fluder berhasil menang melawan monster itu sendirian. Alasan lain kenapa Fluder sangat dihormati, karena Fluder telah bekerja untuk Bahrut Empire selama 6 generasi berturut-turut. Di volume 7 dijelaskan kalau Fluder mempunyai hubungan yang buruk dengan Kaisar ke-6 sebelum Jerkniv. Tapi berkat kemampuan sihirnya, Fluder pun tetap diterima dan berhasil meraih status yang tinggi di Court Wizard atau Kementerian Sihir. Karena hal ini, Fluder pun bisa lebih dekat dengan Kaisar ke-5 sebelum Jerkniv. Dan setelah menjadi pemimpin Court Wizard, Fluder pun mulai mengajari Kaisar ke-4 sebelum Jerkniv mengenai ilmu sihir. Lalu, semenjak Kaisar ketiga sebelum Jerkniv naik tahta, Fluder diberi tugas untuk mengajari para calon kaisar mengenai segala macam pengetahuan, dan dia pun memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengatur kebijakan. Waktu pun berlalu, dan sekarang Fluder telah melayani Jerkniv yang merupakan kaisar saat ini. Fluder memuji Jerkniv sebagai kaisar yang paling cerdas di antara semua kaisar sebelumnya, dan Fluder berasumsi kalau ini adalah hasil setelah dia mengajari 2 kaisar sebelumnya. Fluder juga ngomong kalau dia memperlakukan Jerkniv seperti anaknya sendiri, dan Fluder yakin kalau Jerkniv juga mencintai dirinya sudah seperti ayah kedua. Makanya Jerkniv bisa dengan bebas memanggil Fluder dengan sebutan kakek, dan Jerkniv menganggap Fluder sebagai penasehat yang paling dia percayai. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, Fluder tentu sudah berumur sangat tua, dan hal ini bisa kita lihat dengan jelas dari penampilannya. Di volume 7, ketika Fluder bertemu dengan kelompok petualang Darkness, Fluder ngomong kalau ini adalah pertama kalinya dia melihat sosok yang lebih kuat daripada dirinya setelah 200 tahun lamanya. Informasi ini sejalan dengan penjelasan Fluder mengenai Erwin yang menyiratkan kalau Fluder adalah sosok yang hidup pada masa kejayaan 13 pahlawan, yaitu 200 tahun yang lalu. Kalau di light novel, memang tidak pernah disebutkan berapa umur pastinya Fluder. Tapi di web novel, disebutkan kalau Fluder sudah berumur 268 tahun. Alasan kenapa Fluder bisa hidup selama ini, karena dia mempelajari cabang Spiritual Magicaster yang disebut Forbidden Arts atau teknik terlarang. Makanya di karakter sheet-nya Fluder, tertulis kalau dia mempunyai kelas Practitioner of Forbidden Arts atau sang praktisi teknik terlarang. Teknik yang Fluder gunakan adalah sihir untuk menghentikan penuaan, sehingga Fluder dapat hidup abadi dan awet muda. Tapi karena keterbatasannya Fluder, dia pun kesulitan ketika menggunakan sihir ini, dan dia memerlukan bantuan sihir ritual. Karena hal ini, sihir penuaannya pun tidak sempurna, dan yang harusnya ngebuat Fluder abadi, justru malah memperlambat penuaannya Fluder. Jadi Fluder masih tetap bertambah tua, meskipun memerlukan waktu yang sangat lama. Dan suatu saat nanti, dia pasti akan mati dimakan usia. Nah, di dalam web novel, disebutkan kalau sihir anti penuaan yang Fluder gunakan adalah sihir tier 6. Alasan kenapa Fluder ingin memperpanjang umurnya, karena dia adalah orang yang sangat cinta dengan ilmu sihir. Bahkan Jerkniv menjelaskan kalau Fluder tidak akan berhenti ngomong kalau mereka lagi ngebahas tentang sihir. Sehingga Jerkniv terpaksa harus memotong pembicaraan agar Fluder tidak ngomong kepanjangan. Kecintaannya ini muncul berkat rasa penasaran yang Fluder miliki, dan memang kita berkali-kali diberitahu kalau Fluder sangat ingin tahu apa yang ada di dasar Abyss of Magic atau jurang sihir. Di volume 6, Fluder ngomong kalau dia ingin tahu apa yang ada di dasar jurang sihir, dan dia berharap semoga ada orang yang bisa membimbing dirinya ke dalam jurang itu. Saking cintanya dengan sihir, Fluder sama sekali tidak peduli dengan urusan politik ataupun interaksi sosial, dan dia lebih memilih untuk fokus dengan penelitian sihirnya. Salah satu usaha yang dia lakukan untuk bisa mencapai jurang sihir adalah dengan melatih para muridnya. Di volume 7, kita diberitahu kalau Fluder mempunyai 30 murid yang dia didik secara personal, dan mereka semua adalah para murid yang terkenal dengan sebutan The Chosen 30 atau sang 30 orang yang terpilih. Bagi Fluder, semua muridnya adalah harta yang sangat berharga, karena Fluder berharap semoga salah satu dari mereka dapat melampaui dirinya dan membimbing Fluder menuju impiannya. Nah, di sini kita diberitahu salah satu muridnya Fluder yang sudah keluar, yaitu Arche. Fluder menjelaskan kalau Arche adalah gadis yang berbakat, dan Arche mempunyai potensi untuk bisa setara dengan Fluder. Tapi entah kenapa, Arche malah memilih untuk keluar, dan hal ini ngebuat Fluder kecewa. Sampai-sampai Fluder berkata kalau Arche adalah orang yang sangat bodoh.
Usaha lain yang pernah Flooder lakukan adalah dengan pergi ke kastil terbang Eryu-en-Tiu. Flooder mendengar kabar kalau tempat itu menyimpan item sihir peninggalan 8 Raja Serakah, dan tentu item itu dapat membantu Flooder untuk bisa lebih dekat dengan impiannya. Tapi entah kenapa, Flooder justru ditolak, sedangkan 13 pahlawan malah diperbolehkan untuk mengambil item di tempat itu. Padahal dari segi kekuatan, Flooder yakin kalau dia tidak kalah kuat dengan 13 pahlawan. Karena hal inilah, Flooder pun cemburu dengan 13 pahlawan. Sebagai orang yang tahu persis apa yang Flooder inginkan, Jerniff sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa dan dia tidak bisa ikut membantu mewujudkan impian tersebut. Bahkan diceritakan kalau Flooder sudah hampir menyerah dengan impiannya. Makanya, setelah melihat kekuatan aslinya Nabe, Flooder akhirnya menemukan apa yang selama ini dia cari, dan hal ini ngebuat Flooder tergila-gila. Flooder pun menangis dan langsung bersujud sambil memohon agar Momon mau mengangkat dirinya sebagai murid. Momon pun bersedia mengangkat Flooder sebagai murid, dan Flooder berjanji akan memberikan segalanya yang dia punya. Bahkan Flooder tidak ragu untuk mengkhianati Jerniff yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Saking senangnya, Flooder bahkan sampai merangkak dan mencium kakinya Momon sebagai bentuk terima kasih. Dan kita diberitahu kalau Momon ini ngebuat Flooder sudah tidak lagi iri kepada 13 pahlawan. Semenjak pertemuan ini, Flooder diberi tugas untuk mengirim tumbal ke Nazarik. Lalu Flooder pun menjebak Jerniff untuk mengirim worker ke sana. Dan seperti yang kita lihat di anime, Ainz menggunakan momen ini sebagai alasan untuk mendirikan negaranya sendiri. Topik yang satu ini sudah pernah gue bahas lebih jauh di konten konspirasi Flooder Paradigm. Jadi kalau kalian penasaran, silahkan tonton konten itu. Melihat adanya kejanggalan, Jerniff sadar kalau Flooder telah berkhianat, dan dia segera melakukan tindakan untuk mengatasi pengkhianatan ini. Cuma masalahnya, Flooder adalah sosok yang sangat berharga bagi Empire, sehingga Jerniff tidak bisa menghukum Flooder begitu saja. Ditambah, Jerniff juga tidak mau kabar pengkhianatan Flooder tersebar, karena hal ini dapat memicu pergerakan dari negara lain, jika mereka tahu kalau Flooder sudah tidak lagi berpihak ke Empire. Bahkan disebutkan, alasan kenapa Barut Empire bisa sangat percaya diri menghadapi negara lain semata-mata karena mereka mempunyai Flooder. Di volume 10, kita diberitahu kalau Flooder masih tetap menjabat sebagai ketua dari Kementerian Sihir. Akan tetapi, semua privilege dan kekuatan politik miliknya Flooder perlahan-lahan mulai dikurangi. Dan hartanya Flooder seperti tanah juga mulai disita dan diberikan kepada bangsawan. Tanggung jawab Flooder juga mulai berkurang, dan semenjak balik dari Nazarik, Jerniff sudah tidak pernah lagi datang menemui Flooder. Tapi meskipun begitu, Flooder sama sekali tidak peduli, asalkan dia bisa mendapatkan apa yang selama ini dia impikan. Dan setelah sekian lama, akhirnya di volume 10, Ainz datang ke tempatnya Flooder, dan dia menepati janjinya untuk mengajari Flooder. Cara yang Ainz gunakan adalah dengan meminjamkan sebuah buku random kepada Flooder, yaitu buku yang berjudul Book of the Dead. Dan Flooder diberi tugas untuk menerjemahkan buku itu. Menerima tugas tersebut, Flooder sama sekali tidak masalah, dan dia justru sangat berterima kasih kepada Ainz. Selain itu, Ainz juga memberikan Flooder beberapa item untuk jaga-jaga, yaitu item anti-divination atau item yang bisa menangkal sihir mata-mata, dan sebuah box untuk menyimpan buku tadi. Nah, semenjak berkhianat, Flooder bisa dibilang jadi salah satu sumber informasi bagi Ainz. Contohnya di volume 11, Ainz sempat bertanya ke Flooder mengenai apa yang dia ketahui tentang Dwarf Kingdom sebelum Ainz menuju ke Dwarf Kingdom. Dan di volume 10, Ainz datang ke Flooder untuk meminta informasi mengenai Gogin sebelum Ainz bertarung melawan Gogin di Colosseum. Dan Ainz juga tahu mengenai letak Karna Society State berkat informasi dari Flooder. Bahkan di volume 9, Jerniff sendiri mengakui kalau Flooder adalah orang dengan pengetahuan yang sangat berharga. Dan salah satu alasan kenapa Flooder bisa tahu banyak hal, karena Flooder adalah orang yang mengurus badan intelijen di Baharut Empire. Sebelum bertemu Ainz, di volume 6, Flooder sebenarnya sudah diberi tugas oleh Jerniff untuk menyelidiki Magicaster misterius bernama Ainz Olgone. Dan di volume 7, Flooder kali ini diminta untuk menyelidiki iblis bernama Jaldabaoth. Makanya Jerniff tidak curiga ketika Flooder ngomong kalau dia telah menemukan lokasi persembunyian Ainz Olgone. Selain mengurus badan intelijen, Flooder juga menjabat sebagai ketua Kementerian Sihir di Baharut Empire. Di volume 7, kita diberitahu kalau Flooder adalah orang yang bertugas untuk mengurus produksi perlengkapan sihir yang akan digunakan para kesatria, mengembangkan sihir baru, melakukan eksperimen sihir untuk meningkatkan standar kehidupan, dan masih banyak lagi. Makanya di volume ini, kita diperlihatkan Flooder yang sedang mencari cara untuk bisa menjadikan undead sebagai tenaga kerja. Selain itu, Flooder juga sedang mencari cara agar dia bisa mengendalikan Death Knight yang tersimpan di ruang bawah tanah Kementerian Sihir. Buat yang gak tahu, itu adalah Death Knight yang muncul secara alami di daratan Kadze dan berhasil Flooder tangkap. Karena sampai saat itu Flooder masih belum bisa mengendalikan Death Knight, makanya ketika Flooder tahu kalau Ainz bisa mengendalikan 5 Death Knight sekaligus, hal ini ngebuat Flooder sangat-sangat terkejut. Lalu di volume 10, Ainz ngomong kalau semua item sihir di ibu kota Baharut Empire adalah item buatannya Flooder, dan salah satu item yang Flooder buat adalah benda seperti kulkas.
Tapi karena saat ini Fludar sudah ketahuan berkhianat, semua tugas-tugas tadi perlahan-lahan mulai berkurang. Dan berhubung Fludar sudah ketahuan, Ainz pun menawarkan Fludar untuk bekerja di negaranya. Ainz ingin Fludar melakukan penelitian sihir di Sorcerer Kingdom, dan semua hasil penelitian itu harus diserahkan kepada Ainz atau orang-orang yang dia percayakan. Cuma sampai saat ini kita masih belum mendapatkan kabar apakah Fludar sudah pindah ke Sorcerer Kingdom atau belum. Tapi di volume 11, Ainz ngomong kalau saat ini Fludar sedang mengurus produksi item sihir. Jadi mungkin saja Fludar sudah pindah ke Sorcerer Kingdom semenjak volume 11. Dan semenjak saat itu juga, kita masih belum diberitahu kabar terbaru tentang Fludar. Nah, kalau kalian ingat, di awal gue sebutkan kalau Fludar sangat dihormati karena dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, kira-kira sekuat apakah Fludar, terutama di mata penduduk New World? Di karakter sheet disebutkan kalau Fludar adalah salah satu dari 4 penyihir manusia yang berhasil mencapai ranah para pahlawan. Dan kita berkali-kali diberitahu kalau Fludar mempunyai kekuatan yang setara dengan 13 pahlawan. Seumur hidupnya, Fludar belum pernah bertemu dengan Magicaster yang lebih kuat daripada dirinya. Dan satu-satunya Magicaster yang Fludar anggap setara hanyalah Rigrid, yaitu Necromancer dari 13 pahlawan. Tapi di volume 6, Fludar merasa kalau saat ini dia sudah lebih kuat daripada Rigrid. Namun Fludar sendiri masih belum yakin. Nah, di volume 7, kita diberitahu kalau Fludar adalah Magicaster yang mampu menggunakan sihir hingga tier 6. Kalau di Overlord, sihir tier 6 hanya bisa digunakan oleh player yang sudah mencapai level 36 sampai 42. Jadi kemungkinan levelnya Fludar berada di sekitaran angka itu. Lalu, kalau kita mempertimbangkan Fludar yang sampai saat ini masih belum bisa mengendalikan Death Knight, maka ini berarti levelnya Fludar berada di bawahnya Death Knight, atau mungkin berdekatan dengan Death Knight. Nah, levelnya Death Knight kurang lebih ada di angka 35, dan diperlukan seseorang dengan level 40 untuk bisa mengalahkan Death Knight sendirian. Jadi mungkin saja levelnya Fludar berada di antara 35 sampai 39. Informasi ini sejalan dengan Q&A di tahun 2011, di mana ada yang ngomong kalau Fludar saja bisa dipaksa tunduk oleh Demiurge, maka harusnya levelnya Fludar berada di angka 40. Lalu Mariama menjawab kalau levelnya Fludar memang berada di bawah 40. Level segitu bisa dibilang cukup tinggi untuk ukuran penduduk New World, makanya jangan heran kenapa banyak negara yang takut macam-macam dengan Baharut Empire hanya karena mereka tidak mau berhadapan dengan Fludar. Contoh di volume 5, Gazef menceritakan seberapa kuatnya Ainz Olgun kepada Klaim, dan pada saat itu, Gazef mengira kalau Ainz sudah sama kuatnya dengan Fludar. Nah, di sini Gazef menyebut Fludar sebagai Monster of Match from the Empire, yang berarti sang monster penyihir dari kekaisaran. Jadi bisa kebayang sekuat apa Fludar sampai-sampai orang sekuat Gazef menyebut Fludar sebagai monster. Bahkan di volume 10, Jack Nif ngomong kalau Fludar adalah sosok yang mampu mengguncangkan seluruh negeri sendirian. Dan di volume 9, Jack Nif juga ngomong kalau kekuatannya Fludar setara dengan seluruh pasukan di Baharut Empire. Nah, yang menarik, di volume 10, kita diberitahu kalau para bangsawan Resi The Kingdom mengira rumor tentang Fludar hanyalah propaganda yang dibuat Baharut Empire. Ini karena Fludar sangat jarang ikut dalam perang dan tidak ada orang yang pernah melihat langsung kekuatannya Fludar. Lalu di volume 6, kita diberitahu kalau Fludar sama terkenalnya dengan Gazef. Kalau orang-orang ngomongin warrior, maka seluruh negara tetangga pasti akan tahu namanya Gazef. Dan kalau orang-orang ngomongin Magicaster, maka nama yang akan keluar pasti adalah Fludar, sang Magicaster terkuat sepanjang sejarah Baharut Empire yang mendapatkan julukan The Three Arts atau The Triple Magicaster. Gue sampai saat ini masih belum paham ya, apa maksud dari julukan The Three Arts miliknya Fludar. Apakah julukan ini menandakan kalau Fludar bisa menggunakan 3 macam sihir sekaligus, atau dia ternyata adalah Magicaster dengan 3 subclass yang berbeda, seperti Spiritual Magicaster, Arcane Magicaster, dan Divine Magicaster. Nah, sebagai seorang Magicaster, Fludar tentu bisa menggunakan berbagai macam sihir, tapi sayang sampai saat ini kita hanya diberitahu sedikit sihir yang bisa Fludar pakai. Pertama, Fludar mempunyai sihir bernama Fireball, yaitu sihir tier 3 yang bisa mengeluarkan bola api untuk menyerang. Ini adalah item sihir yang Fludar pasang ke senjatanya Clementine untuk Ainz gunakan ketika melawan Gogin. Kedua, Fludar bisa menggunakan sihir Fly. Ini adalah sihir tier 3 yang bisa ngebuat penggunanya terbang. Sihir ini sempat Fludar pakai ketika dia melawan Death Knight dan ketika Aura dan Mare datang ke Baharut Empire. Ketiga, Fludar mempunyai sihir Obey. Ini adalah sihir buatannya Fludar yang bisa digunakan untuk mengendalikan Undead. Sihir ini sempat Fludar pakai ketika dia ingin mengendalikan Death Knight. Keempat, Fludar berkali-kali disebutkan kalau dia bisa menggunakan sihir teleportasi. Ini adalah sihir tier 5 yang bisa memindahkan lokasi penggunanya. Kelima, Fludar sepertinya bisa menggunakan sihir untuk menangkal sihir mata-mata, karena Jack Nif sendiri yang ngomong kalau selama ini dia selalu meminta Fludar untuk memasang penangkal. Dan keenam, Fludar sepertinya mempunyai sihir yang bisa digunakan untuk bertahan, karena ketika Fludar melihat Death Knight miliknya Nazarick, dia dan para muridnya langsung bersiap untuk menggunakan sihir pertahanan. Selain sihir, Fludar juga terkenal dengan talentnya yang disebut Mystic Eyes of Revelation. Ini adalah talent yang sama dengan punyanya Arche dan juga gurunya Ninya. Talent ini ngebuat penggunanya dapat melihat kekuatan sihir orang lain dalam bentuk aura, dan pemilik talent ini dapat mengetahui seberapa tinggi tier magic yang bisa orang itu gunakan. Contohnya di volume 7, Fludar bisa langsung tahu kalau Nabe dapat menggunakan sihir hingga tier 8, dan Fludar langsung menangis ketika melihat Ainz yang bisa menggunakan sihir hingga tier 10.
Nah, yang menarik, pada tahun 2010, ada yang ngomong gini, akan berbahaya jika Floodar berhadapan dengan Skeletal Dragon. Dan Mariama membalas kalau Floodar bakalan terbang jauh dan kabur, dan dia akan kabur secepat mungkin, karena dia tidak mungkin bisa menang melawan naga tersebut. Dengan kata lain, Skeletal Dragon yang kita lihat di season 1 ternyata adalah makhluk yang luar biasa kuat untuk ukuran penduduk New World, bahkan sampai bisa ngebuat Floodar takut. Jadi, andaikan saat itu bukan Ainz dan Nabe yang turun tangan, maka hampir bisa dipastikan kalau Restige Kingdom bakalan runtuh malam itu juga. Nah, itu tadi semua yang sudah diketahui tentang Floodar Paradine, sang Magicaster manusia terkuat yang tergila-gila dengan ilmu sihir. Mari kita berharap semoga 2 volume tersisa menyinggung tentang kabar terbaru Floodar dan ngasih kita kepastian apakah Floodar sudah pindah ke Sorcerer Kingdom atau belum. Dan apakah Floodar sudah bertambah kuat semenjak menjadi muridnya Ainz. Dan satu harapan gua, semoga Floodar bisa bertemu dengan Regret. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.